Shalom, selamat pagi. Kiranya kita tetap sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai pelajaran kita, perkenalkan, nama saya Riang Hatiwaru STH sebagai guru agama. Pada pagi hari ini kita akan memulai mata pelajaran agama untuk semester 7. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan buku yang akan kita pakai, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, penerbit yaitu Yayasan Andi, kurikulum 2013. Jadi kalau anak-anak atau ada orang tua yang ingin mencari dan memiliki buku ini, bisa dicari di toko buku. Untuk kelas 7 kita akan mulai pelajaran kita, pembelajaran bagian 1. Nah, pertama judulnya adalah manusia yang berdosa. Anak-anak, coba kamu pikirkan, berapa banyak dalam sehari kamu melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan di rumah atau perintah orang tua? Tentu banyak sekali, bukan? Nah, saat ini bagian poin pertama dari manusia, kita belajar manusia berdosa dan akibatnya. Manusia melakukan dosa untuk pertama kalinya adalah ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan di Taman Eden. Itu kita bisa baca dari kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, di ayat tersebut diceritakan bagaimana Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk yang telah dilarang oleh Tuhan, tidak boleh mereka makan. Namun manusia melanggar perintah itu oleh tergoda dengan bujuk rayu iblis dengan iming-iming bahwa ketika mereka memakan buah pohon itu, mereka akan sama seperti Allah. Jadi dari cerita ini kita bisa lihat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena keinginan, suatu keinginan yang ingin hidup sama seperti Allah. Keinginan untuk memuaskan diri inilah bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang di dunia ini telah berbuat dosa. Siapapun dia, baik dia orang besar, orang kecil, apakah dia pejabat ataupun rakyat biasa, semuanya telah berbuat dosa, termasuk saya dan kita semua telah berbuat dosa. Nah, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan dosa? Betul sekali, dosa adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita menjumpai contoh dosa. Contoh mencuri, berkata bohong, memfitnah orang, membunuh orang, berzina. Kalau di sekolah menyontek, melawan orang tua, melawan guru, berkelahi, jatuh pada amarah yang tidak benar, dendam, benci, itu semua contoh-contoh dosa. Dosa ada yang kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan. Yang kelihatan tadi sudah jelas seperti yang saya sebutkan tadi. Apa contoh yang tidak kelihatan? Yaitu suatu keinginan dalam hati atau dalam
pikiran. Contohnya begini, di sebelah rumah kita ada pohon mangga tetangga berbuah lebat, dan kita menginginkan, oh nanti kalau pas orang nggak ada, orang sepi, saya ingin mengambilnya, tapi kita masih belum melakukannya. Walaupun belum melakukannya, itu juga sudah termasuk dosa. Contohnya apa lagi? Contohnya ini kita masih dalam posisi remaja, tetapi biasanya remaja itu jatuh dalam dosa seksual. Jadi dalam hati menginginkannya walaupun belum melakukan dengan lawan jenis, tapi kalau dalam hati sudah diinginkan, itu juga adalah dosa. Dosa dalam hati dan pikiran itu juga termasuk. Kemudian ada dosa lagi, tahu berbuat baik tetapi tidak melakukan, itu juga termasuk dosa. Kita bisa baca dalam Yakobus 4 ayat 17 ya. Di situ dikatakan bahwa kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, itu termasuk bersalah di hadapan Tuhan. Contohnya begini, misalnya di jalan kita, di sebelah kita ada seorang nenek yang sudah tua ingin menyeberang, dan kita tahu bahwa dia perlu pertolongan. Namun kita acuh saja, kita tahu bahwa menolong nenek ini adalah sebuah perbuatan yang baik, tapi kita tidak melakukannya. Karena apa? Kita tidak kenal siapa dia. Akhirnya kita menyeberang sendiri tanpa memberi bantuan kepada nenek ini. Itu adalah suatu tindakan yang salah. Atau misalnya contoh, teman kita lupa bawa pulpen atau pensil. Di dalam tas kita ada 2 atau 3 pulpen atau pensil. Nah, teman kita bilang, pinjamlah pulpenmu atau pensilmu. Kita bilang apa? Oh, saya cuma punya 1, saya nggak bisa kasih ke kamu. Padahal di dalam tas ada yang lain. Itu juga adalah merupakan tindakan yang salah. Kita tahu beribadah kepada Tuhan itu baik, membaca Alkitab itu baik, berdoa itu baik. Tapi kalau kita tidak melakukan, kita tidak taat melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah dosa. Jadi manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah. Nah, saat ini kita akan melihat apa upah atau akibat dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, 1, yaitu rusaknya hubungan Allah dengan manusia, atau manusia putus relasi dengan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan manusia dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan memiliki suatu tujuan yang baik bagi manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk mulia. Bahkan Tuhan menginginkan manusia ini menjadi mitra kerja Allah di dunia ini. Itu kita bisa lihat dari Kejadian pasal 1 dan juga pasalnya yang kedua. Namun dalam kitab Kejadian 3 kita bisa lihat di situ bahwa manusia telah melawan perintah Tuhan sehingga manusia melakukan dosa. Nah, kehendak manusia yang ingin memimpin diri sendiri, yang ingin sama seperti Allah, menyatakan suatu penyangkalan atas kedaulatan Tuhan. Itulah yang disebut dengan keinginan daging. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-17, kita lihat di situ bahwa keinginan daging dan keinginan roh merupakan suatu hal yang berlawanan. Sebab keinginan daging itu cenderung berbuat kejahatan, sedangkan keinginan roh
menuntut kehidupan yang suci. Karena Allah itu suci, Allah itu kudus. Jadi Allah menginginkan manusia itu hidup kudus dan suci. Jadi keinginan daging dan keinginan roh ini bertolak belakang, tidak bisa bersama. Jadi karena manusia telah jatuh dalam dosa, dikuasai oleh keinginan daging, maka hidupnya terpisah dengan Allah yang hidup kudus dan sempurna. Jadi manusia putus hubungan dengan Allah. Itulah akibat dosa yang pertama yang kita bisa lihat di sini. Yang kedua, yaitu mati atau binasa, menerima hukuman kekal. Mati yang diartikan secara umum, secara biologis, yaitu terpisahnya antara nafas dengan raga. Ya. Dan pada saat terpisahnya antara nafas dengan tubuh kita ini, maka pada saat itu seluruh organ tubuh manusia tidak dapat berfungsi lagi. Itulah yang disebut dengan mati. Namun kematian dalam hal ini kalau kita lihat dari sisi teologis, yaitu merupakan suatu awal kehidupan yang baru, yaitu menuju pada kehidupan yang abadi. Secara teologis ada dua macam kehidupan yang akan kita masuki setelah kematian dari tubuh jasmani, yaitu kehidupan abadi yang disebut hidup kekal bersama Allah, yaitu surga, atau kematian kebinasaan, maut, yaitu neraka, hukuman kekal selamanya, selamanya terpisah dari Allah. Itu kita bisa lihat dari Roma pasal 6 ayat 23. Berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut. Artinya orang yang mati binasa di luar Tuhan, maka hukumannya adalah maut kekal selamanya. Di ayat 23 bagian B, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup takut dan percaya akan Tuhan Yesus, dia akan memiliki kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang abadi bersama Bapa di surga. Itu akibat dosa yang kedua. Yang ketiga, yaitu menjadi budak iblis. Ayat perbandingan yang bisa kita lihat dalam Efesus 2 ayat 2a. Dikatakan demikian, kamu hidup di dalamnya. Artinya bahwa suatu aktivitas hidup di luar Kristus, hidup di dalam kejahatan. Penyebab dibalik tindakan kejahatan itu adalah karena keinginan menaati penguasa angkasa, yaitu roh jahat. Yang dimaksud di sini adalah iblis. Ketika seseorang itu cenderung mengikuti perbuatan yang jahat, maka saat itulah dia disebut sebagai budak iblis. Penguasa atas hidupnya adalah iblis. Dan hal yang dilakukan adalah sesuatu hal yang terus bertentangan dari kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita, dapatkah orang berdosa melepaskan diri dari iblis? Dengan kekuatan sendiri? Dengan usaha sendiri? Apakah manusia bisa melepaskan diri dari cengkraman iblis? Nah, kita akan melihat di bagian berikutnya. Kita masuk pada bagian yang ketiga dari pembelajaran satu kita dengan judul manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Satu konsep yang berurat
akar dalam kehidupan pada umumnya adalah berusahalah sebaik mungkin untuk menjadi orang baik. Berusahalah beramal. Berusahalah berpahala sebanyak-banyak mungkin. Dengan demikian, maka bisa menutupi dosa kita sehingga Tuhan bisa memperhitungkan itu supaya kita masuk surga. Dalam kekristenan ini adalah konsep yang keliru. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya Allah adalah Maha Kudus, Allah pemilik surga. Jadi Allah yang menentukan standar siapa yang bisa masuk ke surganya. Karena Allah hakikatnya kudus, maka Dia menuntut orang yang bisa masuk ke surganya adalah harus kudus, yaitu sempurna. Tetapi dengan perbuatan baik kita itu mustahil untuk masuk surga. Kita baca Yakobus 2 ayat yang ke-10 berkata demikian, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya di sini, walaupun kita berusaha sebaik-baiknya hidup baik, sebaik-baiknya tanpa bercacat celah untuk taat pada perintah Tuhan, tetapi jika melakukan satu kesalahan saja, maka satu kesalahan itu membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa, walau hanya satu pun tetap berdosa. Jadi dengan apapun usahanya, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu bagian D dalam pembelajaran kita adalah kita memerlukan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi kabar baik atas keadaan kita yang buruk, di mana manusia tidak dapat menyelamatkan diri, Tuhan memberikan suatu kabar baik. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sejak semula Allah itu sudah menyediakan cara bagaimana manusia bisa diselamatkan. Jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan adalah hanya datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, firman Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, siapa saja yang percaya kepada Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 berkata demikian, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa. Jadi janji Tuhan Yesus itu bukan janji main-main, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tetapi suatu hal yang pasti. Seorang pun tidak akan bisa merebut kita dari tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang memegang tangan kita. Nah, jadi
Dalam Alkitab ditemukan beberapa kata ungkapan gambaran pengampunan dosa. Saya bisa bacakan demikian. Dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan demikian, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dalam Yesaya 38 ayat 17 berbunyi demikian, engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Dan dari kitab Mikha pasal 7 ayat 9 berkata demikian, ia melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nah, dari beberapa ayat ini menggambarkan, menjelaskan bahwa pengampunan dari Tuhan Yesus adalah suatu karya kesempurnaan ilahi, bukan semata-mata karena campur tangan manusia. Satu lagi berbagian firman Tuhan yang dapat kita lihat dan memberikan kepastian bagi kita adalah Yohanes pasal 19 ayat 30b. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, sebelum dia mati, dia berkata, "Sudah selesai." Makna dari perkataan Yesus ini adalah bahwa seluruh tuntutan hukuman atas dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Karya keselamatan yang telah dilakukan Yesus adalah telah sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Nah, dengan demikian tidak ada andil manusia dalam karya keselamatan tersebut, semata-mata hanya oleh kasih karunia dan pengorbanan Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus diampuni dosanya dan diberikan hidup yang kekal, menjadi anak-anak Allah. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa karya pengampunan yang daripada Tuhan ini harus kita hargai dengan sebuah pertobatan. Pertobatan artinya berbalik arah dari kehidupan yang sebelumnya pada kehidupan yang baru. Artinya di sini adalah bahwa kalau sebelumnya kita hidup dengan keinginan daging, dengan keinginan diri sendiri, maka saat kita percaya kepada Yesus, kita meninggalkan semua keinginan daging, tetapi hanya taat pada Tuhan Yesus. Bertobat menerima Yesus dalam kehidupan kita hanya perlu sekali untuk seumur hidup. Tapi bertobat dari perbuatan yang jahat itu harus setiap saat. Kita harus terus dibaharui. Kalau sebelumnya hidup kita cenderung pemarah, maka kita harus bertobat. Cenderung bersabar, bermurah hati, lebih mengasihi. Kalau sebelumnya kita cenderung mencuri, menyontek, berkata kotor, kita harus meninggalkan semuanya itu. Kita harus berkata baik, belajar dengan tekun, lebih menghormati orang tua, dan melakukan seluruh perbuatan-perbuatan yang baik di dalam Tuhan Yesus. Menjadi pengikut Kristus atau yang disebut sebagai Kristen, yang sudah diampuni dosanya, yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, dia harus memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Pertama, menaruh pengharapan hidup hanya kepada kasih karunia Tuhan. Artinya, sebagai remaja, kamu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam setiap keputusanmu, terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Dalam setiap perencanaan masa depanmu, kamu harus meminta petunjuk dan persetujuan Tuhan. Nah, kecenderungan untuk mengandalkan diri itu mengakibatkan kita akan jauh dari Tuhan. Dan kecenderungan mengandalkan diri juga cenderung membuat kita keliru dan melakukan kesalahan. Ya.
Contoh, kamu ingin berusaha mendapatkan nilai terbaik, tetapi kamu tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kamu tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mempelajari dan melakukan apa yang sudah kamu pelajari. Nah, keinginan untuk memperoleh nilai baik, biasanya siswa itu mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara menyontek. Itu tidak baik, sudah melanggar kebenaran firman, tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan, menipu guru di sekolah dengan cara menyontek. Itu akan membuat Anda jatuh dalam dosa. Yang kedua, hidup sebagai anak Tuhan harus belajar hidup taat. Ketaatan dalam hal ini adalah ketaatan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Alkitab membuat kesaksian bagaimana Tuhan menuntun umatnya pada masa lalu. Dan Alkitab yang sama tetap menuntun hidup kita di zaman ini. Bagaimana kita harus hidup. Jadi taatilah firman Tuhan dengan benar. Yang ketiga, sebagai anak Tuhan harus berani menolak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu bertolak belakang dengan karya Roh Kudus. Seseorang yang membuka diri kepada tuntunan Roh Kudus akan menghasilkan perbuatan iman, kerajinan, kerja keras yang menuntun hidup pada kekudusan Bapa di surga. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada tugas, nanti saya akan kirimkan melalui PDF. Silakan dipelajari dan dikirim melalui WA Guru Agama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.